Latihan terakhir timnas lanjut digeber di Bali menjelang kembali ke Jakarta untuk menghadapi dua laga tersisa. Momen para pemain timnas pecah di Bali di saat merayakan hari ulang tahun Erick Thohir yang ke-55. Ramai soal pihak Malaysia yang menolak ajakan PSSI untuk menggelar laga uji coba di Jeddah Internasional pada September mendatang. Patrick Kluivert langsung janjikan 3 poin kemenangan atas timnas Cina untuk kado ulang tahun Erick Thohir yang ke-55. Provokasi Cina kini sudah dimulai menjelang melawan timnas Indonesia di Stadion GBK. Kelvin Verdon beri kabar baik menjelang dirinya kembali membela timnas Indonesia di dua laga tersisa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Partai hidup dan mati kini akan dilakoni oleh timnas Indonesia di dua laga tersisa putaran ketiga. Ya, timnas Indonesia akan melawan timnas Cina pada Juni mendatang di Stadion GBK. 5 hari kemudian timnas Indonesia akan bertandang ke markas timnas Jepang. Di dua laga ini anak asuh Patrick Kluivert punya peluang untuk meraih kemenangan, di mana hasil tersebut membuat peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar. Menjelang laga ini timnas Cina pun melakukan provokasi. Menurut salah satu media Cina, ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh Jepang menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Salah satu media Cina yaitu Sohu menuliskan bahwa Jepang yang tidak diperkuat oleh 7 pemain kuncinya seolah mengalah demi keuntungan timnas Indonesia. Sikap Jepang tidak hanya melanggar etika olahraga, akan tetapi juga menempatkan Cina dalam situasi yang sulit, jelas media Cina tersebut. Bahkan jika Cina memenangkan setiap pertandingan itu tidak berarti apa-apa, sambung Sohu. Yang menariknya, media Cina itu juga menuliskan bahwa publik di sana mengira bahwa Jepang akan membantu timnas Cina di dua laga tersisa ini. Namun hal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Publik mengira bahwa Jepang akan membantu Cina menghalangi timnas Indonesia dan melaju dengan sukses. Tetapi mereka menghadapi situasi tidak terduga, jelas media itu. Ya, masih dari sumber yang sama, keputusan Hajime Moriyasu yang tidak memanggil 7 pemain utamanya dianggap sebagai provokasi. Langkah ini merupakan provokasi terang-terangan oleh Jepang terhadap Cina dan menyiratkan bahwa mereka dengan sengaja menyerahkan kemenangan untuk Australia dan Indonesia, jelas media tersebut. Federasi Sepak Bola Malaysia kini tengah ramai dibahas setelah menolak undangan uji coba yang diajukan oleh PSSI untuk melawan timnas Indonesia di Jeddah Internasional pada September mendatang. Keputusan ini memicu tanda tanya sekaligus kekecewaan baik dari kubu Indonesia maupun dari para pecinta sepak bola kawasan Asia Tenggara. Kabar penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di mana ia mengaku Indonesia sudah sangat ingin kembali berhadapan dengan rival tradisionalnya itu. Kami sebenarnya sudah lama ingin menghadapi Malaysia. Kami rindu bermain melawan mereka dan FIFA Matchday September adalah momen yang pas, ujar Erick Thohir. Ya, namun sayangnya keinginan itu pun kandas. Tim Malaysia ternyata punya rencana lain, tambah Erick Thohir mengabarkan. Yang menurut informasi yang dihimpun, FAM kini menolak tawaran dari Indonesia karena memilih fokus ke Piala ASEAN U23 2025, di mana Malaysia dan Indonesia diketahui tergabung dalam satu grup yang sama di ajang tersebut, dan laga uji coba dianggap tidak strategis menjelang turnamen resmi. Tidak hanya itu, di mana FAM saat ini juga tengah menyiapkan turnamen tahunan mereka, yaitu Piala Merdeka yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan September ini. Agenda ini dianggap lebih prioritas ketimbang menggelar laga persahabatan dengan Indonesia. Penolakan Malaysia ini langsung menuai kritik termasuk dari legenda sepak bola mereka sendiri yaitu Safes Ali, di mana mantan penyerang andalan mereka itu menyayangkan keputusan FAM karena menurutnya pertandingan melawan Indonesia bisa menjadi parameter penting. Timnas Indonesia sudah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bukan lagi tim biasa. Mereka bahkan sudah bersaing di level Asia dan punya banyak pemain yang berkarir di luar negeri, kata Safes Ali. Ya, sementara di media sosial sejumlah warganet Malaysia dan Indonesia ramai menyindir FAM. Beberapa dari mereka menyebutkan bahwa FAM seolah menghindar, padahal sebelumnya sempat mengeluhkan Indonesia yang tidak mengirim tim utama di ajang AFF. Menanggapi penolakan dari Malaysia, PSSI pun tidak tinggal diam, di mana opsi untuk mengundang tim-tim lain seperti Lebanon dan Kuwait kini tengah dipertimbangkan sebagai alternatif. Asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastor pun menyebutkan bahwa laga melawan negara tim Timur Tengah justru bisa memberi pengalaman yang lebih berharga. Jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, besar kemungkinan kita akan berhadapan dengan tim-tim dari kawasan Asia Barat. Jadi uji coba melawan Lebanon atau Kuwait akan sangat bermanfaat, ujar Alex Pastor. Yakini publik menantikan langkah resmi berikutnya dari PSSI. Sementara itu, absennya duel klasik Indonesia versus Malaysia di Jeddah Internasional mendatang tampaknya harus kembali menjadi kerinduan yang tertunda.
Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini menjanjikan kemenangan bagi timnas Indonesia atas timnas Cina sebagai hadiah ulang tahun Erick Thohir. Selain dari Patrick Kluivert, Erick Thohir pun juga dapat kado dari para pemain timnas Indonesia lainnya. Ya, Erick Thohir merayakan ulang tahunnya yang ke-55 dengan cara istimewa, di mana ia menggelar makan malam bersama para pemain dan staf pelatih timnas Indonesia di Bali. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert pun turut naik ke atas panggung untuk memberikan ucapan dan kejutan, di mana dalam sambutannya ia berjanji akan memberikan kado spesial berupa kemenangan atas timnas Cina di laga terdekat ini. Pak Erick, selamat ulang tahun dari kami semua staf dan pemain. Hadiah kami untuk Anda adalah 3 poin melawan Cina, ucap sang pelatih. Ya, melalui unggahan di media sosialnya, Erick Thohir pun mengaku sangat bersyukur dan tersentuh, di mana ia merasa beruntung selalu dikelilingi orang-orang yang peduli. Alhamdulillah, saya dikelilingi orang-orang yang penuh kasih dan selalu mendukung langkah saya, terutama keluarga dan para sahabat dekat, tulis Erick Thohir. Semoga di usia yang ke-55 ini saya bisa terus berkontribusi untuk keluarga, masyarakat dan tentunya bangsa Indonesia. Terima kasih untuk semua doa dan ucapan yang diberikan di hari spesial ini, tutup Erick Thohir. Patrick Kluivert kini tampaknya akan berbahagia melihat performa ciamik yang ditunjukkan oleh pemainnya itu Calvin Verdon menjelang membela timnas Indonesia, di mana kiprah manis Calvin Verdon bersama klubnya membuatnya masuk ke tim terbaik di Liga Belanda musim ini. Ya, nama Calvin Verdon kini masuk ke dalam daftar 11 pemain terbaik Eredivisie versi Voetbal Premier. Media asal Belanda itu memilih pemain terbaik di musim ini melalui pemungutan suara. Dalam menentukan tim terbaik di Liga Belanda itu, Forters memilih pemain terbaiknya. Pemilihan ini tidak lepas dari performa pemain di musim ini. Kemudian Calvin Verdon pun cukup menyita perhatian karena mengalahkan bek sayap kiri lainnya di Liga Belanda, di mana pemain timnas Indonesia itu menerima sangat banyak suara. Voetbal Premier menyampaikan bahwa Calvin Verdon menerima lebih dari 21.000 suara atau lebih dari 90% dari total suara di posisinya, dan sebagian besar suara itu berasal dari Indonesia. Namun mereka menjelaskan bahwa tanpa bantuan dari pendukung Indonesia pun Calvin Verdon memang layak mendapatkan tempat terbaik. Pasalnya, ia terus menunjukkan performa yang sangat solid bersama Nijmegen. Tentunya hal ini menjadi kabar baik menjelang Calvin Verdon membela timnas Indonesia, di mana ia bisa menjadi andalan untuk mendulang hasil manis di 2 laga tersisa mendatang. Dalam hal ini tentu menarik menantikan kiprah sang pemain bersama skuad Garuda nantinya. Akankah ia bisa memberikan kontribusi besar ke skuad Garuda hingga terus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026? Ya, dalam hal ini tentu ini patut kita nantikan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-55, di mana sang Ketua Umum langsung mendapatkan hadiah dari para pemain skuad Garuda. Ya, Erick Thohir sejak kemarin sedang berada di Bali dalam acara drawing Piala ASEAN U23 2025 di Bali. Hasilnya timnas muda Indonesia masuk ke dalam grup A bersama timnas Malaysia, Filipina dan juga Brunei Darussalam. Kemudian di malam harinya Erick Thohir makan malam bersama dengan skuad timnas Indonesia senior yang melaksanakan pemusatan latihan di Bali, di mana anak asuh Patrick Kluivert tersebut akan melakoni laga lanjutan putaran ketiga pada Juni mendatang. Di sela-sela acara makan malam itu, Patrick Kluivert dan kapten skuad Garuda yaitu Jay Ises memberikan hadiah ulang tahun kepada Erick Thohir, di mana Erick Thohir mendapatkan sebuah bingkai foto skuad Garuda yang disertai dengan tanda tangan semua pemain. Meriahnya lagi, di acara itu beberapa pemain turut ikut menyumbang lagu untuk membuat suasana meriah. Dilihat dari unggahan story akun Instagram Exco PSSI yaitu Arya Sulingga, pemain yang menyumbangkan lagu itu adalah Marcelino, Joy Pulupesi hingga Emil Audero. Ada pula duet Mercedes dengan Nadio yang menyanyikan lagu Gamu Famere menjadi yang terpecah dan viral di media sosial, di mana tepat pada momen ini para pemain membuat barisan membentuk ular dengan dipimpin Beckham Putra dan semuanya kemudian berjoget. Ya, benar saja momen terseru tersebut pun langsung viral dan banyak warganet yang terhibur atas aksi para pemain tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.